Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mursyidah Nur dengan NIM G2J1 25010 dari jurusan Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekofisiologi hewan. Dalam hal ini yaitu mereview literatur luar mengenai bagaimana kompensasi fisiologi hewan terhadap faktor lingkungannya. Nah, baik, yang pertama identitas jurnal. Adapun identitas jurnal yang saya gunakan dalam tugas ekofisiologi hewan ini, yaitu jurnal ini ditulis oleh Alexandra McQueen, Ryan Barnaby, Matthew R.E. Simmons, dan Glenn J. Tattersall. Adapun nama jurnalnya yaitu Biology Letters. Judul jurnalnya yaitu Birds are better at regulating head loose stroke, their legs, than their bills. Implications for body shape evolution in response to climate. Yang dimana artinya yaitu burung lebih baik mengatur kehilangan panas mereka menggunakan kaki mereka daripada paruh mereka. Nah, implikasinya bagi evolusi bentuk tubuh sebagai respons terhadap iklim. Adapun volume, nomor, dan halaman dari jurnal ini yaitu volume 19 nomor 11 dan halaman 1-6. Dan tahun terbit dari jurnalnya yaitu tahun 2023. Nah, selanjutnya kita masuk ke abstrak dari jurnal yang saya review. Nah, hewan endotermik menggunakan appendix mereka seperti kaki, ekor, telinga, dan paruh untuk termoregulasi dengan mengendalikan aliran darah ke pembuluh darah di dekat permukaan tubuh mereka, dengan cara menjaga panas saat cuaca dingin dan membuang panas dalam kondisi panas. Nah, appendix yang lebih besar memungkinkan pembuangan panas yang jauh lebih besar juga. Nah, pada jurnal ini peneliti menyelidiki kontrol fisiologis kehilangan panas melalui paruh dan kaki burung menggunakan termografi inframerah pada burung liar. Nah, hasil peneliti menunjukkan bahwa burung kurang mampu mengatur kehilangan panas melalui paruh mereka daripada kaki mereka. Nah, dalam kondisi dingin, burung menurunkan suhu permukaan kaki mereka hingga di bawah permukaan bulu mereka. Burung mempertahankan panas di inti mereka. Nah, dalam kondisi hangat, burung meningkatkan suhu permukaan kaki mereka hingga di atas permukaan bulu mereka dengan mengeluarkan panas. Nah, sebaliknya, suhu permukaan paruh tetap sekitar 2 derajat Celcius lebih hangat daripada permukaan bulu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kehilangan panas yang konsisten di hampir semua kondisi. Kontrol fisiologis yang lebih buruk terhadap kehilangan panas melalui paruh burung kemungkinan besar menyebabkan seleksi yang lebih ketat untuk paruh yang lebih pendek di iklim dingin. Nah, hal ini dapat menjelaskan mengapa paruh burung menunjukkan kemiringan ukuran lintang yang lebih kuat daripada kaki burung, dengan implikasi untuk memprediksi respons perubahan bentuk terhadap perubahan iklim. Nah, selanjutnya pendahuluan jurnal. Jadi, paruh dan kaki pada burung merupakan jendela termal yang efektif. Paruh dan kaki burung ini dapat digunakan untuk menjaga suhu inti burung tetap stabil. Nah, burung meningkatkan aliran darah ke permukaan paruh dan kaki mereka yang tidak berbulu untuk menghilangkan panas dalam kondisi panas dan membatasi aliran darah untuk menjaga panas dalam kondisi dingin. Nah, burung diharapkan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membatasi kehilangan panas melalui kaki mereka karena pembuluh darah berlawanan arah di tungkai yang memungkinkan panas inti tubuh dipertahankan.
Nah, sementara itu, kedekatan paruh burung dengan otak, turbinat pernapasan, serta organ indera utamanya dapat berarti bahwa aliran darah ke paruh tidak dibatasi secara efektif, yang menyebabkan kehilangan panas yang lebih besar. Nah, pada penelitian ini juga diteliti perilaku lebih lanjut yang menunjukkan kaki pada burung yang lebih besar memerlukan biaya termal di iklim dingin, karena spesies berkaki panjang menghabiskan lebih banyak waktu dengan kaki mereka terselip di bawah bulu mereka daripada spesies burung yang berkaki pendek. Nah, peneliti juga membandingkan kontrol fisiologis kehilangan panas melalui paruh dan kaki burung menggunakan termografi inframerah non-invasif pada burung liar dengan jumlah spesies yaitu 14. Nah, yang diambil sampelnya pada rentang kondisi iklim mikro yang luas dengan perkiraan suhu udaranya 2 sampai 39 derajat Celcius. Nah, selanjutnya peneliti menggunakan permodelan biofisika untuk memperkirakan kecenderungan relatif paruh dan kaki burung dalam mengeluarkan panas. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Nah, adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal ini yaitu yang pertama adalah kerja lapangan. Nah, peneliti menggunakan kamera termal FLIR T1050 SC dengan lensa FLIR OSX Precision Optical Systems atau FLIR Systems dengan panjang fokus 83,4 mm untuk menangkap gambar dan video radiometrik. Nah, dari 14 spesies burung tersebut ditargetkan berdasarkan keberadaan lokal, habitat, dan toleransi terhadap pendekatan manusia. Nah, untuk setiap burung, peneliti mencatat suhu udara, kecepatan angin, dan kelembaban relatif, serta peneliti juga memasukkan data radiasi matahari. Nah, selanjutnya metode kedua yang digunakan oleh peneliti yaitu ekstraksi data termal. Nah, jarak objek dimasukkan sebagai jarak antara burung dan kamera. Suhu atmosfer dan pantulan dimasukkan sebagai suhu udara sekitar. Dan kelembaban relatif adalah nilai yang peneliti catat di lapangan. Nah, peneliti memperkirakan suhu permukaan rata-rata dari piksel yang terdiri dari paruh, tarsus, kaki, dan tubuh yang tertutup bulu, serta suhu maksimum pada daerah mata burung. Nah, peneliti mengecualikan bulu yang dijauhkan dari tubuh burung, area basah, dan struktur yang menutupi burung. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu probabilitas kehilangan panas. Nah, peneliti menggabungkan data iklim mikro dan suhu permukaan hewan untuk memperkirakan perpindahan panas konvektif dan radiatif. Karena ketidakpastian apakah burung berada dalam kesetimbangan termal, peneliti menyederhanakan perhitungan perpindahan panas menjadi kehilangan panas kategori ya atau tidak. Nah, jika perpindahan panas dari apendiks negatif, permukaan dianggap kehilangan panas. Peneliti mengecualikan termografi burung basah untuk berfokus pada perpindahan panas kering. Nah, selanjutnya metode yang keempat. Metode yang keempat ini yaitu analisis statistik. Jadi, peneliti menggunakan model campuran linear umum filogenetik Bayesian atau PGLMM untuk memperkirakan hubungan antara suhu permukaan apendiks atau variabel respons dan suhu udara di sekitarnya atau variabel prediktor berdasarkan jenis permukaan tubuh pada burung, yaitu hubungannya dengan interaksi dengan suhu udara. Nah, di sini peneliti mengontrol jarak, kemudian mengontrol apakah burung basah, kemudian radiasi matahari, dan kecepatan angin sebagai efek tetap. Nah, peneliti juga memasukkan sesi sampel, nama spesies, dan filogeni
untuk memperhitungkan pengambilan sampel berulang dalam kondisi serupa. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil. Adapun hasil yang didapatkan oleh peneliti pada jurnal ini yaitu hasil yang pertama adalah kontrol fisiologis kehilangan panas. Nah, pada 14 spesies yang diteliti oleh para peneliti, suhu permukaan bulu pada burung meningkat seiring dengan suhu udara, radiasi matahari juga cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan angin dan dapat menurun ketika burung basah. Nah, suhu permukaan paruh selalu berada di atas suhu permukaan bulu dan meningkat sejajar dengan permukaan bulu seiring dengan meningkatnya suhu udara serta meningkat lebih tajam lagi dibandingkan suhu permukaan bulu seiring dengan meningkatnya suhu udara juga. Nah, baik, adapun hasil yang kedua yang didapatkan oleh peneliti yaitu kemungkinan kehilangan panas. Nah, jadi peneliti mendapatkan informasi bahwa paruh burung kehilangan panas di semua suhu udara yang diambil sampelnya. Sementara tarsus mereka mengalami kehilangan panas minimal pada suhu udara rendah dan kemungkinan kehilangan panas yang tinggi pada suhu udara yang tinggi. Nah, probabilitas kehilangan panas dari paruh dan tarsus menurun seiring dengan meningkatnya radiasi matahari serta meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan angin. Nah, kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, paruh dan kaki burung merupakan jendela termal yang efektif yang dapat membuang panas dalam kondisi panas. Namun, burung lebih mampu membatasi kehilangan panas melalui kaki mereka daripada paruh mereka dalam kondisi dingin. Nah, pada suhu udara yang rendah, suhu permukaan kaki secara konsisten di bawah permukaan bulu, yang menunjukkan bahwa burung secara aktif membatasi aliran darah hangat ke permukaan tungkai, meminimalkan kehilangan panas dari inti mereka. Nah, pada suhu udara yang tinggi, burung meningkatkan aliran darah ke kaki mereka, kemudian mereka membuang panas tubuhnya. Nah, sebaliknya, suhu permukaan paruh burung tidak berubah secara signifikan dengan suhu udara, tetapi tetap sekitar 2 derajat Celcius lebih hangat daripada permukaan bulu, yang menunjukkan kehilangan panas ini konstan dan tinggi melalui paruh. Nah, suhu permukaan wilayah pada mata burung maksimum menunjukkan perubahan yang lebih lemah dengan meningkatnya suhu udara daripada permukaan bulu, yang mencerminkan aliran darah yang mendasari tinggi yang tidak seperti kaki dan paruh tidak memiliki mekanisme untuk mengurangi kehilangan panas melalui vasokonstriksi. Nah, peneliti menunjukkan bahwa aliran darah ke paruh burung lebih konsisten meningkat dibandingkan dengan kaki burung, sehingga paruh pada burung selalu kehilangan panas. Hal ini mungkin merugikan pada suhu yang rendah, tetapi membantu mengeluarkan panas berlebih pada suhu yang tinggi. Memang penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembuangan panas melalui paruh burung sangat penting untuk mengelola stres panas yang berpotensi mengurangi kebutuhan pendinginan evaporatif. Meskipun burung dapat meminimalkan kehilangan panas melalui paruhnya dengan menyelipkan paruh di bawah bulu mereka. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kemampuan burung untuk meminimalkan kehilangan panas dari kaki mereka dalam kondisi dingin kemungkinan terkait dengan pertukaran panas arus berlawanan, di mana daerah arteri pada burung yang hangat lewat bersama darah vena yang dingin, kemudian mengalir kembali ke inti dan bertukar panas sehingga permukaan kaki menjadi dingin dan panas tubuh burung dapat dipertahankan di lingkungan yang dingin.
Nah, saat suhu lingkungan meningkat, burung meningkatkan aliran darah ke kaki mereka dengan melebarkan pembuluh darah perifer, sehingga menghasilkan lebih banyak darah arteri hangat yang mencapai pinggiran. Kemudian dapat meningkatkan suhu permukaan kaki pada burung sehingga dapat memfasilitasi kehilangan panas pada burung. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa paruh pada burung yang lebih panjang sangat menguntungkan dalam kondisi panas, tetapi kemungkinan dapat merugikan juga dalam kondisi dingin karena kehilangan panas yang konsisten melalui permukaan paruh burung. Sebagai perbandingan, kaki yang lebih panjang menguntungkan dalam kondisi panas dengan kerugian termal yang relatif kecil dalam kondisi dingin. Nah, perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa paruh burung menunjukkan efek aturan Allen yang lebih kuat daripada kaki, terutama ketika perbedaan geografis dalam panjang paruh didorong oleh adaptasi untuk menghemat panas di iklim dingin. Nah, hasil ini yang didapatkan oleh peneliti memungkinkan dapat membuat prediksi lebih lanjut tentang evolusi bentuk tubuh, termasuk respons perubahan bentuk terhadap pemanasan iklim. Nah, peneliti memperkirakan kaki yang lebih panjang akan lebih menguntungkan daripada paruh yang lebih panjang dalam termoregulasi kondisi hangat di antara spesies beriklim sedang yang mengalami musim dingin dan musim panas, serta spesies migrasi yang beradaptasi dengan iklim yang kontras di tempat berkembang biak mereka. Nah, pada spesies ini, kapasitas untuk mengembangkan paruh yang lebih panjang sebagai respons terhadap pemanasan iklim mungkin dibatasi oleh kebutuhan mereka untuk menghemat panas dalam kondisi dingin. Sebagai perbandingannya, burung tropis yang terpapar lebih banyak suhu yang konsisten, sedang hingga tinggi diperkirakan akan menunjukkan peningkatan serupa pada panjang paruh dan kaki seiring menghangatnya iklim. Nah, adapun simpulan dari hasil dan pembahasan pada jurnal ini yaitu hasil penelitian ini mendukung hubungan mekanistik antara pola geografis global dalam panjang apendiks dan termoregulasi dengan menunjukkan pertukaran panas yang lebih besar per luas permukaan melalui paruh dan kaki dibandingkan tubuh mereka yang tertutup bulu. Nah, perbedaan dalam kontrol fisiologis kehilangan panas pada burung melalui paruh dan kaki mereka dapat menjelaskan mengapa terdapat pola aturan Allen yang lebih kuat pada paruh dibandingkan dengan kaki, karena kontrol kehilangan panas yang lebih unggul melalui kaki dapat mengurangi biaya termal kaki yang panjang di lingkungan yang lebih dingin. Nah, baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas ekofisiologi hewan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.